layout udah, customer profile udah. Sekarang kita lanjut ke yang dinanti-nantikan. Enggak juga sih, upload komponen. Upload flow-nya gini ya, user dia ngeklik upload, pilih gambar, dalam hal ini kirim gambar ke server, save file ke disk server, catat lokasi file dan file name IDB. Gini? Nope. Kenapa enggak? Karena kalau gini kita di bagian sininya perlu nge-manage file dan folder, dan regular disk file system banyak limitasinya gitu, kayak jumlah folder, jumlah file di dalam folder dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita bikinnya gini, ini sama aja kayak kita bikin storage service sendiri. Mending kita simpennya ke cloud storage supaya kita nggak perlu mikirin limitasi-limitasi yang tadi gue sebutin. Biarin aja si cloud service-nya yang ngurusin limitasi tadi, kita tinggal bayar aja, murah juga kok. Jadi gimana dong? Ininya kita ganti upload ke cloud storage. Di sininya sebelum itu kita perlu inilah ya, setup tuh maksudnya kayak jenisnya apa, archive kah, cold line kah, kita mau set ke private bucket kah, public bucket kah. Gini? Nope. Kenapa? Kalau gini nguploadnya kan dua kali tuh. Pertama kita ngupload ke server, dikirim gambar kan sama aja kayak upload nih. Habis itu kita upload gambar lagi ke cloud storage, redundant kalau menurut gue. Jadi kita bikinnya gini, setupnya gue ini deh, biar gue inget, set paket as private biar nggak diakses sembarangan gitu sama public filenya. Berhubungan juga sama privasi customer ya, jadi kalau kita setnya nggak private berarti kan customer kita gambarnya bisa diakses sama siapapun gitu. Account kita perlu set course karena kita bakalan pakai Google Cloud Storage, jadi kita ngesetnya pakai Azure. Oke, gini ya bikinnya ya, lebih efisien, begitu lebih aman karena ketika upload kita perlu minta izin dulu dengan generate sign URL untuk put object. Jadi kita sebelum upload kita gini dulu nih, dia balik lagi ke sini, baru setelah itu di-upload. Jadi dia klik upload, pilih gambar, habis itu minta izin dengan nge-generate sign URL buat put object, dibalikin sign URL-nya, baru upload ke cloud storage. Let's start, kita create branch, ini release kayak biasa, nyapa main, ini biarin aja create. Jangan lupa sebelum mulai session pool dulu. Nah, kita bisa check out. Oke, kita bikin types-nya dulu kali ya. Apa ya? File.ts. Terus kita perlu folder sama key. Basically key itu kayak full path-nya lah nanti di bug. Udah, commit dulu lah ya. Dari kemarin kan kita lupa mulu nih. Nah, sekarang gue mau naruh donat 5-nya biar kebaca di sini. Kelihatan ya? Sorry guys. Gede. Coba ada nggak di sini? Nice. Oke, kita uploadnya pakai package apa? Gua biasa pakai ini via drop zone. Nih. Jadi kita install dulu. Udah. Untuk komponennya sendiri gue rencana bakal bikin kayak floating button gitu yang posisinya di tengah gini, jadi biar kalau di handphone dia kayak tombol kamera kan, fix bottom center. Oke. Nah, gue maunya dia ada di home karena home-nya itu bakalan jadi food diary list. Size berapa guys? 64 kali ya. Oke,
coba. Gitu tuh. Kok jelek? Oh ini Hawaii. Sorry. Oke. Piu. Gak bisa bro. Nah, oke gini ya. Selanjutnya ini use drop zone. Import use drop zone 2 ini kita pakai di ini nih. Jadi kontainer div-nya kita astro si get root props as properties, sama kita perlu kayak input. We'll do just that. Use client karena kita pakai hooks kan. Ini harusnya udah jadi upload tuh. Si drop zone ini ada beberapa parameter lah. Pertama accept, fungsinya ngasih tahu tipe file yang bisa di upload. Selain JPG, JPEG dan PNG kita nggak kasih izin buat upload. Yang kedua max files, ini by default multiple, lalu ada max size. Gue biasanya 10 mega, which is berarti gini. Nah ini yang paling penting. Jadi begitu kita pilih gambar, si on drop function tadi yang bakal jalan. Dan ini kita perlunya sih, coba ya. Nih ya. Tuh. Jadi biasanya di sini tuh gue taruh, misal gue mau nge-manage state, terus ini dan ini kita prosesnya di dalam sini. Prepare filenya, rename, terus ngeset lokasi folder, sama nge-generate key. Terus habis prepare, minta sign URL, baru habis itu upload. Actually biar jelas deh, ini set is preparing, sign URL sama prepare kita jadiin satu aja ya. Terus ini set is uploading, lalu tergantung if upload sukses, set is sukses. Dia juga punya on error, kita bisa munculin toast. Kita mulai dari set state ya. Karena di sini ada beberapa step, preparing, minta put object, terus uploading. Gue kebayangnya instead of bikin 3 state gitu, gue bakalan bikin satu state aja, mungkin gini. Oke. Coba dulu ya. Lagi satu lagi, kita munculin spinner, tapi posisinya kayaknya mencong kali ya. Sip. Untuk tahu apa yang perlu kita prepare, kita cek dulu sign URL dokumentasi ya. Kita perlu full path sama content type nya, kan udah ada nih, type nya udah dapet sama file name udah dapet, cuma kita mau rename. Gue perlu randomizer, pakai nano ID aja kayaknya. Kita install dulu. Oke, terus kita import. Kalau di sini dia Ego 16, kita perlu juga ngeset folder ya, user ID nya, terus extension kali ya. Let's create custom function buat ini. Nah, kita tes ya.
Kayaknya salah nih, nggak bisa dibalikin langsung gini ya. Gue yang salah, ini benar tadi harus begini. Coba lagi. Oke, ini udah generate extensionnya benar ya, JPG. Lanjut bikin si sign URL. Oh, kita udah punya deh. Kita kan pengennya gini nih, user ID extension sama file name. Di sini dia langsung key, artinya tinggal usernya ya. Oke, kita coba pakai sih ini ya. Sekarang kita cek dapat apa enggak. Oke, ini dibilang server only, jadi si ini tuh server only nih. Nah, sedangkan ini kita manggil langsung dari klien kan, jadi kita perlu manggil API yang isi dari API-nya manggil ke sini, sign terus new file, kita copy dia aja nih. Nah, kita bikin put untuk nandain bahwa ini adalah sign URL yang put object. Parse requestnya ini key sama type. Ini kita ganti ke fetch. Oke, kita coba lagi. Internal server error. Bucket name is needed. Kita belum set bucket name. Kita stop dulu. Ini nih bucket name kita apa ya? Gua kebetulan udah ada ya bucket yang tinggal pakai gitu. Mungkin kalau misalkan lo lagi bikin yang sama, lo perlu bikin bucket dulu. Oke, mungkin sebentar gue jelasin sedikit ya nge-create bucketnya. Ya tinggal create aja. Di sini kita kasih nama. Nah, dia bucket gitu misalnya. Nah, ini karena gue di Indo, harusnya Asia, tapi gue mau multi region karena mahal, jadi langsung kesini aja. Jakarta tuh Asia Southeast 2 kalau nggak salah. Nah, ini storage class standar itu nih, best to for short term storage and frequently access data. Jadi kayaknya kita standar aja. Jadi kan kadang kan untuk file-file lama yang kemungkinan nggak diakses sama user itu bisa kita simpen di ini nih, nearline, cold line atau archive. Ini uniform. Terus ini ya, ingat nih bahwa 90 hari kemudian itu nggak bisa dirubah lagi. Ini retention itu kalau misalnya kita delete dari bucketnya, dia masih bisa bertahan selama 7 hari. Ini kalau mau custom mau sebulan misalnya. Terus kita enforce public access prevention, artinya private bucketnya. Sudah, tinggal create aja. Sama terakhir, supaya request dari domain kita disetujui, kita perlu set course. Nah, gue biasanya pakai guest util ini, set. Tuh, ini tuh isinya nih gini. Jadi kita ngeset originnya, terus metode apa aja yang kita kasih, filenya kita panggil untuk ngeset course-nya. Nih ya, kan gue udah kita bilang nih ngesetupnya ini nih. Terus service account di IAM. Nih, tinggal create service account, nanti kita download kayak ini ya, credential keys-nya kita bisa add new key, kita download, terus kita load pada saat ngerun Docker dengan value ini nih. Nah, itu sama aja ngasih tahu lokasinya di mana service account kita. Ini isinya permissions lah. Permission yang dikasih ke dia itu nih, termasuk si Google Storage tadi. Oke, tadi kita udah nambahin bucket ya ini ya. Sekarang kita run lagi Dockernya. Coba upload lagi, harusnya dapat sih. Nah, kan 200 nih URL ini yang bisa kita pakai untuk nanti kita upload si filenya. Kita tinggal regular upload gitu pakai ini. Misalnya upload URL-nya itu ke si tes. Kalau kita lihat ini kan, nah ini kan dia balikinnya langsung URL-nya tuh, metodenya put, tapi content tab-nya ini kita pakai si type. Terus bodinya itu jadi si filenya. Ini harusnya upload. Sebelum kita lanjutin ini, kita commit dulu aja.
asetnya put, headers, content type-nya type betul, body file. Cobain ya. Preparing, uploading. Nah, berhasil ya. Kita cek. Filenya udah ke-upload, cuma ini ada salah deh gue. Kita tuh kan bikinnya pathnya gini, user ID tadi kan ya. Nah, ini user ID-nya yang ke save-nya user ID-nya si Clark. Terus yang ini, yang artinya dari kemarin kita salah nih. Tuh, simpennya yang ini. Udah benerin nih. Alright, sebelum benerin, ini kita commit aja. Soalnya uploadnya udah jalan kan. Alright, sekarang kita fix yang tadi tuh. Si user ID itu kan di setnya di sini nih. Panggil ini. Yang kita balikin harusnya usernya kita ya. Mari kita coba, harusnya uploadnya udah ke user ID yang benar. Nah, at some point kita harus bersihin data yang udah masuk profile. Ini kan ID-nya masih ini semua tuh. Nah, habis ini kita save location to database. Jadi kita bikin type-nya dulu nih di sini or whatever. Ini kita commit dulu. Oke, langsung ya kita bikin type-nya. Gue belum nemuin nama yang enak. Sementara ini gue pakai diary aja ya. Gue mau coba nge-treat dia sebagai form kayak yang kemarin. Jadi biasa gue jadiin folder dulu, terus ini gue pindahin ke folder tadi, terus gue mau copy ini. Pertama biasa kita kerjain skemanya dulu. Alright, nggak perlu. Ini kita maunya diary. Ini masih di profile ya. Kita perlu copy ini ke sini, tapi ininya kita ganti ke diary. Actionnya udah ya. Sama ikutin di profile add. Kita bikin form ini dulu. Schema kita import dari action schema. Perlu use action, create-nya dari si action ini, use action-nya dari next if action hook. Oke. Di sini kita pakai form set value file key name type. Ada semua ya. Habis itu kita nggak perlu status lagi karena udah kita set di sini kan. Kita mau mastiin nih, ini masih profile. Untung aja diary. Alright, moment of truth. Kita cobain ya. Bismillah. Sama. Let's check. Sini harus ada 2. Oke. Nice. Di sini harusnya ada diary. Oke. Ya, sudah benar. Sudah. Filenya udah ke-upload. Datanya udah ke-save ke database. Revalidate path-nya home. Kita redirect ke halaman yang bakalan munculin list of diary. Yang mana bisa kita contek dari halaman profile. Ini bukan profile tapi diary. Nah, ini kita belum punya. Gue bakal copy
jadinya diary. Sementara kita nggak pakai ini, kita mau bikin placeholder aja dulu. Detail layoutingnya nanti setelah image-nya kita ekstrak ke data nutrisi. Manage folder, profile ganti ke diary, types user ganti ke types diary. Oke, sebentar. Error di card header karena dia masih manggil ke profile ya. Ini cardnya kita manggilnya ke diary. Untuk diary kita nggak perlu ini karena nge-add-nya kan dengan ngupload kan. Kalau ini kan gini ya. Jadi perlu coba kita upload lagi, dia refresh nggak? Sekarang preparing, loading, nice. Jadi kita commit dulu. Semuanya udah, tinggal ada satu silas. Munculin gambarnya di sini nih. Nah, karena bucket kita ini kan private ya. Sebenarnya bukan hanya untuk upload, kita perlu minta izinnya. Untuk nge-view juga kita perlu minta izin. Yang akan gue lakukan adalah setiap kali nge-load ini, dia bakalan minta izin untuk view. Jadi bikin get sign URL juga. Nah, apa deh, gue bikinnya di sini aja. Jadi nanti resultnya kalau collection name-nya itu diary, dia bakalan ngecek key dari filenya terus minta sign URL untuk read. Design wise sebenarnya kurang bagus sih, tapi nggak apa-apa lah. Karena di dalamnya kita bakal panggil async function, jadi ini harus di comments.all. Nanti gue cari cara yang lebih oke daripada ini ya. Di sini kalau gue console log data itu harusnya ada URL yang udah dikasih izin untuk nge-view. Data items 2 file URL error no result. Nah nih, jadi di sini kita bisa panggil item URL atau ini. Let's see. Nice. Flow ini udah, kita bahkan tadi nambahin satu flow lagi, yaitu munculin gambarnya dan bikin placeholder grid buat di halaman diary. Ini kita commit ya. Karena kita udah pakein prefix, sekarang udah baca nih. Tuh. Semua udah selesai, kita create PR ceritanya. Biasa delete, commit benar, create pull request. Kita merge, commit, squash. Karena kita tadi udah nambahin prefix, sekarang kita bisa gini nih, otomatisin langsung ke done. Kemarin-kemarin kan nggak ada ini ya. Kayaknya gara-gara kita nggak kasih prefix pas commit kayaknya. Oke. Kita tag 030 upload komponen. Di cloud build udah kita ganti kan ke manual invocation, harusnya dia nggak jalan sih, nggak auto deploy. Ini kan tanggal 1 nih. Oke. Oh ya, dia udah pindah ke done loh. Kalau kemarin-kemarin kita kan pindahin sendiri tuh, geser-geser cardnya sendiri nih. Dengan nambahin prefix, kita bisa pas merge pull request, tinggal centang untuk otomatis semua dari kitanya. Dengan release tadi, artinya episode upload komponen ini selesai. Jangan lupa untuk stay tune, subscribe. See you guys on the next one.